A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Narvianto, absen 19 kelas 15. Saya di sini akan menjelaskan ke kalian semua tentang materi statistika. Apa itu statistika? Kalian semua pasti bertanya-tanya kan, statistika itu apa? Kalau ingin tahu, simak video berikut ini ya. Tapi sebelum kalian simak, aku punya pantun buat kalian. Dengerin baik-baik. Pergi ke sungai melihat ikan nyangkut. Pas ke sungai itu sambil membawa payah. Ayo semuanya lihat video berikut. Tapi kalian janji jangan bosen ya. Aku aja sampai bosen. Aku nangis. Bye bye. Lihat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Narvianto, kelas 15, absen 19. Sama seperti yang tadi, saya akan memberikan materi tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Pengolahan data ada mean, modus, median. 1. Mean merupakan wakil kumpulan data atau rata-rata, di mana untuk menentukan mean bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data. Cara menghitung mean dalam data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua data per banyaknya data. Menghitung mean dalam data berkelompok yaitu X bar sama dengan jumlah FI dikali XI per jumlah FI, yang dimana adalah titik tengah. Next, contoh. Ini adalah contoh dari mean dalam data tunggal, yaitu Nana memperoleh nilai ulangan matematika sebagai berikut. Ada 4,5, 6, 7, 8, 10, 10. Berapakah nilai rata-rata Nana? Mari kita hitung. Kalian semua jangan lupakan rumus untuk menghitung mean data tunggal, yaitu X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Penyelesaiannya, X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 per 8 sama dengan 60 per 8. 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Next, di bawah selanjutnya ada contoh mean data kelompok, yang dimana nilai 3 sampai dengan 4 frekuensi 2, 5 sampai 6 frekuensi 4, 7 sampai 8 frekuensi 8, 9 sampai 10 frekuensi 6. Dijumlah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya 20. Tentukan mean nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut ini. Sama seperti tadi, nilai 3 sampai 4 frekuensi 2, 5 sampai 6 frekuensi 4, 7 sampai 8 frekuensi 8, 9 sampai 10 frekuensi 6, dan jumlahnya 20.
data tersebut yaitu 3 sampai 4, XI-nya 3,5 dan FI kali XI-nya yaitu 7. 5 sampai 6, XI-nya 5,5 sedangkan FI kali XI-nya 22. 7 sampai dengan 8, frekuensi 8-nya itu XI-nya itu 7,5. FI kali XI sama dengan 60. 9 sampai 10, frekuensi 6-nya itu XI-nya 9,5, FI kali XI-nya itu 57. FI dikali XI semuanya itu 7, 22, 60, 57 itu ditambah, maksudnya dijumlah, hasilnya 146. Kita hitung, X bar sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI sama dengan 146 per 20 atau 146 dibagi 20 sama dengan 7,3. Jadi rata-rata nilai 20 siswa tersebut adalah 7,3. Next, median atau nilai tengah. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka itulah mediannya. Akan tetapi jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Median menghitung median dalam data tunggal, yaitu kita harus tentukan angkanya dulu dalam bilangan genap atau ganjil. Jika datanya ganjil, rumusnya yaitu ME sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 per 2. Jika datanya genap, ME sama dengan X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung per 2. Saya kasih contoh menghitung median dalam data berkelompok. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu rumus dari data berkelompoknya dulu. ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi Frek atau FK per F dikali C. Next, berikut adalah contoh median data berkelompok. Diketahui data sebagai berikut: nilainya dan frekuensinya diperhatikan. 50 sampai 54 frekuensi 2, 55 sampai 59 frekuensi 5, 60 sampai 64 frekuensi 8, 65 sampai 69 frekuensi 10, 70 sampai 74 frekuensi 7, 75 sampai 79 frekuensi 5, 80 sampai 84 frekuensi 3. Maka jumlahnya yaitu 40. Mari kita beralih ke penyelesaiannya. Letak median sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. ME sama dengan TBK ditambah N per 2 dikurangi FK per F dikali C. 6,5
sama dengan 64,5 tambah 20 kurangi 15 per 10 kali 5. Sama dengan 64,5 tambah 25 per 10 sama dengan 64,5 tambah 2,5 sama dengan 67. Jadi median dari data berkelompok tersebut adalah 67 di kisaran 65 sampai 69 frekuensi 10. Next, kita beralih ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Cara menghitung modus ada dua, sama seperti yang lainnya. Menghitung modus dalam data tunggal itu caranya lihatlah data frekuensinya yang paling besar. Sedangkan menghitung modus data berkelompok itu ada rumusnya, yaitu MO sama dengan TBK ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P, dimana yang artinya TBK sama dengan tepi bawah kelas median, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus, P-nya panjang kelas interval. Next, modus data tunggal. Contohnya, tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Ada A 5,3,5,7,5, ada B 4,3,4,4,7,6,8,7,7, ada C 2,5,6,3,7,9,8, dan juga ada D 2,2,3,5,4,6,7. Mari kita bahas. A. Modusnya sudah ditebak ya, angka yang sering munculnya itu adalah 5, karena 5 lebih banyak dari angka 3 dan juga 7. B. Modusnya sama saja, yaitu 4 dan 7, disebut bimodal. C. Modusnya itu nggak ada, soalnya semuanya frekuensinya sama-sama 1. D. Modusnya sama dengan 2, 3, dan 4, disebut dengan multimodal. Next, kita lanjut ke contoh modus berkelompok. Data di samping diperhatikan. Berat KG 41 sampai 45 frekuensi 1, 46 sampai 50 frekuensi 6, 51 sampai 55 frekuensi 12, 56 sampai 60 frekuensi 8, 61 sampai 65 frekuensi 3. Jadi pertanyaannya yaitu berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah pembahasannya yaitu frekuensi tertingginya langsung kita bahas. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 I
sama dengan 50,5 tambah 6 per 6 tambah 4 5 kali 5 maksudnya. Sama dengan 50,5 tambah 30 per 10 sama dengan 50,5 tambah 3 sama dengan 53,5, yaitu yang dimana modusnya adalah di antara 51 sampai 55 frekuensi 12. Sudah kelihatan ya, kita tentukan dari frekuensinya. Emang 51 sampai 55 itu frekuensinya itu paling besar, karena yang lainnya itu cuma segitu, yang ini 12. Next, kita pindah ke ukuran penempatan atau measure of location, yang atau bisa dibilang kuartil. Maaf, saya geser dulu. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak, karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Artinya, data 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atasnya Q3. Kuartil data tunggal. Kuartil bawahnya Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1. Q2-nya 1/2 N tambah 1. Q3-nya 3/4 N tambah 1. QI sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1/4. Kuartil data kelompok. Q1 sama dengan TB dalam kurung I kali N/4 kali FK per FQI kali P. Keterangan QI kuartil ke-1, 1, 2, atau 3. N banyaknya data. P panjang kelas. TB tepi bawah kelas kuartil. FK frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil ke I. FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke-1. Contoh soal kuartil data tunggal. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data 7,3,8,5,9,4,5,3,4,5,6,7,2,9. Mari kita jawab. Kita urutkan dulu data yang ada di atas, yaitu 2,2,3,4,5,6,7,9,9,10. Yang N-nya sama dengan 17, yang dimana N adalah banyaknya data. Letak Q1 sama dengan 1 dalam kurung 17 ditambah 1/4 sama dengan 18/4 sama dengan 4,5. Q1 sama dengan X4 ditambah 0,5 dalam kurung X5 tambah X4 sama dengan 3 ditambah 0,5, 4 kurangi 3, yang dimana hasilnya 3,5. Letak Q2
yaitu 7. Letak Q3 sama dengan 3 dalam kurung 70 ditambah 1 per 4 sama dengan 54 per 4 sama dengan 13,5. Q3 sama dengan X13 ditambah 0,5 di dalam kurung X14 tambah X13 sama dengan 8 ditambah 0,5 dalam kurung 8 kurangi 8 sama dengan 8. Next, kita lanjut ke contoh soal kuartil data berkelompok. Tentukan Q1 dari data berikut. Data dan juga frekuensinya simak baik-baik ya. 11 sampai 20 frekuensi 2, 21 30 frekuensi 7, 31 sampai 40 frekuensi 4, 41 sampai 50 frekuensi 6, 51 sampai 60 frekuensi 5, 61 sampai 70 frekuensi 6. Kita jawab, yaitu Q1 sama dengan I sama dengan TP ditambah P dalam kurung I kali N per 4 dikurangi F per F sama dengan 20,5 ditambah 10 dalam kurung 7,5 dikurangi 2 per 7 sama dengan 20,5 ditambah 7,86 sama dengan 28,36. Oke, sampai di sini kuartil sudah jelas ya. Mari kita beralih ke persentil. Di sini ada persentil data kelompok. Rumusnya yaitu PI sama dengan TP ditambah dalam kurung I kali N per 100 dikurangi FK per FPI tutup kurung kali P. Keterangan PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1,2,3,4 titik sampai seterusnya, 99. TP sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I. N banyaknya data atau jumlah frekuensi. FK frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil ke I. FPI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I. P sama dengan panjang kelas. Contoh soal persentil data kelompok. Tentukan persentil ke-30 dari data berikut. Datanya yaitu 4 sampai 10 frekuensi 4, 15 sampai 19 frekuensi 6, 20 sampai 24 frekuensi 5, 25 sampai 29 frekuensi 7, 30 sampai 34 frekuensi 3, dan 35 sampai 39 frekuensi 5. Yaitu mana PI sama dengan I per 100 kali N sama dengan 30 per 100 kali 30. Dijawab. P30 sama dengan TP ditambah P dalam kurung 30N per 100 dikurangi F per F sama dengan 14,5 ditambah 5 dalam kurung 9 dikurangi 5 per 6 tutup kurung sama dengan 4
persentil ke-65 dari data berikut. Datanya yaitu 6,5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 7, 8, 5. Kita jawab. N-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi N-nya atau banyaknya data yaitu 15. Kita urutkan data di atas yaitu 4,4,4, 5,5,5,5,5, 6,7,7,8,8,8,9 yang dimana letak P65 sama dengan 65 dalam kurung 15 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X100 tambah 0,4 dalam kurung X11 dikurangi X10 sama dengan 7 ditambah 0,4 di dalam kurung 8 dikurangi 7. Maka persentil ke-65 adalah 7,4. Maaf, hasilnya tadi itu 7,4. Jadi persentilnya yang ke-65 adalah 7,4. Kita langsung beralih ke ukuran penyebaran atau banyak lagi. Salah satunya jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil sendiri merupakan selisih antar kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi, cara untuk menentukan simpangan kuartil adalah dengan menentukan nilai dari kuartil atas dan juga kuartil bawah. Rumus jangkauan interkuartil yaitu H sama dengan Q3 kurangi Q1. Keterangan H adalah jangkauan interkuartilnya, Q1 itu kuartil bawah, 3 itu kuartil atas. Contoh soal jangkauan interkuartil. Hitunglah jangkauan interkuartil dari data tinggi badan siswa berikut ini. Tinggi badan 149, banyaknya siswa atau frekuensinya atau itulah itu 149 yaitu banyaknya siswa 2, 150 banyak siswa 8, 151 banyak siswa 10, 152 banyak siswa 6, 153 banyak siswa 9, 154 banyak siswa 4, 155 banyak siswa 1. Mari kita jawab. Mari kita jawab. N sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 40. H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan dalam kurung X3 dikali 40 ditambah 2 per 4 dikurangi dalam kurung X1 dikali 40 ditambah 2 sama dengan X30,5 dikurangi X10,5 sama dengan dalam kurung 153 ditambah 153 per 2 dikurangi 150 ditambah 151 per 2 yang dimana sama dengan 153 dikurangi 150,5 sama dengan 2,5. Next, variansi dan
simpangan baku data tunggal. Variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai akar dari variansi atau ragam. Untuk data tunggal variansi dan simpangan baku dihitung dengan rumus S sama dengan jumlah dalam kurung X1 dikurangi X pangkat 2 per N. Keterangan S yaitu simpangan baku, XI yaitu nilai X ke I, X-nya itu nilai rata-rata data, dan N-nya jumlah data. Contoh soal variansi dan simpangan baku data tunggal. Sebuah kelas terdiri dari 32 siswa. Apabila diambil 9 siswa yang akan diukur tinggi badannya menghasilkan 154 per 8 sama dengan 1312 per 8 sama dengan 164, yang dimana S sama dengan jumlah X1 dikurangi X pangkat 2 per N. S sama dengan 158 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 151 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 168 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 176 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 166 kurangi 164 pangkat 2 tambah 178 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 161 kurangi 164 pangkat 2 ditambah 154 kurangi 164 pangkat 2. S sama dengan 64 tambah 161 tambah 16 tambah 144 ditambah 4 tambah 196 ditambah 100 ditambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8. 702 dibagi 8 sama dengan 87,75. S sama dengan 87,75, itu hasilnya 9,37. Variansi dan simpangan baku data kelompok. Variansi dan ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data, sedangkan simpangan baku adalah standar deviasi adalah nilai akar dari variansi atau ragam. Untuk data kelompok atau data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi variansi dan simpangan baku dapat menggunakan rumus sebagai berikut. S sama dengan jumlah FI dalam kurung X1 kurangi X pangkat 2 per N. Keterangannya, S adalah simpangan baku, FI berapa
Contoh soal variansi dan simpangan waktu data kelompok. Perhatikan tabel data berkelompok populasi suatu kelas berikut. Nilai 50 sampai 54 frekuensi 4, 55 sampai 59 frekuensi 6, 60 sampai 64 frekuensi 8, 65 sampai 69 frekuensi 10, 70 sampai 74 frekuensi 8, 75 sampai 79 frekuensi 4. Nilai simpangan waktunya adalah kiranya seperti ini ya guys. Langsung kita ke hitungan bawahnya ini aja ya. Atau mau dijelasin dikit-dikit ya, meskipun agak nggak jelas, maaf. 50 sampai 54 FI 4, FK-nya 4, XI 52, FI XI-nya 208, XI kurangi X bar sama dengan min 3, XI kurangi X bar pangkat 2 sama dengan 169, FI dalam kurung XI kurangi X bar pangkat 2 sama dengan 676, 55 sampai 59 frekuensi 6, FK-nya 10, XI-nya 57, FI XI-nya 342, XI X bar-nya min 8, dalam kurung XI kurangi X bar pangkat 2-nya 64, FI XI kurangi X bar pangkat 2 384, sedangkan 60 sampai 64 FI-nya 8, FK-nya 18, XI-nya 62, FI XI-nya 496, XI X bar-nya min 3, XI X bar kurangi X bar pangkat 2-nya 9, FI XI kurangi X bar pangkat 2 sama dengan 72, 65 sampai 69 FI 10, FK-nya 28, XI 67, maaf, FI XI-nya 670, XI dikurangi X bar sama dengan 2, XI kurangi X bar pangkat 2 sama dengan 4, FI XI kurangi X bar pangkat 2 sama dengan 40, sedangkan 70 sampai 74 FI 8, FK 36, XI 72, FI XI-nya 576, XI kurangi X bar-nya 7, XI kurangi X bar pangkat 2-nya 49, FI XI kurangi X bar pangkat 2-nya 392, sedangkan 75 sampai 79 FI 4, FK 40, XI 77, FI XI-nya 308, XI dikurangi X bar sama dengan 12, XI kurangi X bar pangkat 2 144, FI XI kurangi X bar pangkat 2 576, maka dijumlah FI XI-nya 2600, FI dalam kurung XI kurangi X bar pangkat 2 yaitu 2140. X bar sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI sama dengan 2600 per 40 sama dengan 65, yang dimana 2140 per 40 sama dengan 53,5. Jadi simpangan baku data per adalah 53,5. Maaf guys ya, histogram saya taruh di bawah soalnya saya kelupaan. Histogram
didefinisikan sebagai himpunan persegi panjang dengan alas beserta interval antar batas kelas. Setiap batang persegi panjang menggambarkan beberapa jenis data dan semua persegi panjang berdekatan. Ketinggian persegi panjang sebanding dengan frekuensi yang bersesuaian pada kelas yang sama maupun berbeda. Contoh untuk mencari histogramnya seperti ini ya guys. Interval golongan sederet 160, 304 gitu itu termasuk batas kelas bawah ya. 303 sampai 878 satu deret itu batas kelas atas. 160, 303 frekuensi 2, 304, 447 frekuensi 5, 448, 591 frekuensi 9, 592 sampai 735 frekuensi 3, 736 sampai 878 frekuensi 1. Ini langkah keduanya, kita nilai letaknya di tengah kelas. Pokoknya itu contohnya seperti itu. Setelah mengetahui nilai tengahnya, kita hitung seperti 160 ditambah 303 per 2 sama dengan 231,5. Oke, nih lebih dekatnya saya besarkan. Seperti 304 sampai 447 nilai tengahnya 375,5. Kita bahas. 304 ditambah 447 per 2 sama dengan 375,5 kan. 448 dikurangi 591 nilai tengah kelas yaitu 519,5, yang dimana 448 ditambah 591 per 2, 448 ditambah 591 kemudian dibagi 2 sama dengan 519,5. Kemudian 592 sampai 735 nilai tengah kelasnya 663,5, yang dimana 592 ditambah 735 per 2 sama dengan 663,5. Kemudian 736 sampai 878 nilai tengah kelasnya 807,0, yang keterangannya yaitu 736 ditambah 878 per 2 sama dengan 807,0. Kemudian langkah ketiganya seperti ini, kita cari nilai batas antar kelas bordernya, nilai tepi kelasnya seperti ini, dan itu rumusnya sama seperti tadi, dibagi 2 terus ditambah dijumlah. Kemudian ada yang langkah keempat, ini adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat kurang dari atau menurun lebih dari. Ini kita mencari frekuensinya. Jika sudah mendapatkan frekuensinya, kita langsung ke membuat histogramnya, yaitu seperti intervalnya dan juga seperti intervalnya 159,5 sampai 303,5 frekuensi 2, 303,5 sampai 447,5 frekuensi 5, 447,5 sampai 591,5 frekuensi 9, 591,5 sampai 735,5 frekuensi 3, 735,5
28,5 frekuensi 1. Nah, itu kita jadikan histogram seperti ini. Kita besarkan lagi. Seperti ini. Jumlah frekuensinya yang ada di sebelah kiri. Tepi kelas interval harga saham yaitu yang ini intervalnya ini ditaruh di sini di bawah, jadi seperti 195. Maaf, ini salah ketik ya guys. 159,5 sampai 303. Oh iya, benar. 159,5 sampai 303,5 frekuensi 2. Jadi dari sini ke angka 2 ya, ke frekuensi 2. Sama juga dengan yang ini ke angka 5, yang ini ke angka 9, yang ini ke angka 3, dan yang ini ke angka 1. Jadi begitulah cara mencari histogram dalam data berkelompok ya guys. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata dan banyak ya tadi ya kesalahannya ya, mohon dimaafkan. Dan juga saya minta maaf kalau PPT saya ini kurang jelas atau kurang menarik bagi Anda semua. Tapi terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Gimana video tadi teman-teman? Kalian sudah paham kan apa itu statistika? Oke, kalau kalian paham, aku punya pantun lagi. Jika di sana bukan di sini, janganlah dulu kita pergi ya. Saya akhiri sampai di sini. Lain kali ketemu lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman.